A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya arhamar rahimin, ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in. Amin ya rabbal alamin. Amin ya sami'ad du'a. Amin ya mujibas sa'ilin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri pada malam hari ini, alhamdulillah, dengan takdir Allah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjemaah. Dan alhamdulillah pula diberikan atau diperkenankan oleh Allah untuk berada di atas kebaikan, berada di perkumpulan-perkumpulan kebaikan, yakni menunggu sholat isya berjemaah di masjid. Jadi kita menunggunya di masjid. Bukan hanya menunggu, tapi juga kita berada di antara salah satu taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni berada di majelis al-ilm, majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai catatan pundi pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan Allah rahmati, kita lanjutkan hadis yang menjelaskan tentang keutamaan daripada mengucapkan la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuqala bainakum wa bainaha. Perbanyaklah oleh kalian mengucapkan syahadah an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha, sebelum terhalangnya kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu antara kalian dengannya. Di sini ayyuhala qabla an tamradu wa tahtadiru fala yafidu qaulaha, sebelum datangnya sakit, susah kalian merasakan sakit, maka di saat sakit yang
seperti itu membuat kalian terhalang atau tidak sempurna mengucapkan syahadat an la ilaha illallah. Wa an tahtadiru falayafidu qaulaha, atau kalian tidak dalam keadaan sakit tetapi kalian terlalaikan dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Li'anna al-aqla qad dhahaba, karena akal mungkin sudah hilang, karena akal kita sudah tidak berfungsi lagi. Wa hurriyatul amal faqadat, dan kebebasan untuk beramal itu hilang. Wallahu yahasibu alal ikhtiyar, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghitung sesuai dengan kadar apa yang telah kita kerjakan, usahakan di dunia. Jadi perbanyak sekarang, ini maksudnya sebelum datangnya sakit, sebelum hilangnya akal, sebelum datangnya kegilaan, atau di saat kita tidak sakit, di saat kita tidak gila, tapi kita tidak memanfaatkan momen sehat itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka oleh Rasulullah SAW diingatkan sejak sekarang, perbanyak ucap kalimat la ilaha illallah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waruwiya an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qol", diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mafatihul jannah syahadatu an la ilaha illallah." Pintu-pintu surga itu akan terbuka dengan kalimat la ilaha illallah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh malaikat Israil untuk mencabut nyawa, dan di saat yang bersamaan malaikat dia menanyakan aina malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril? Kata malaikat Israil ada. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat mau dicabut nyawanya, malaikat Israil memalingkan mukanya. Malaikat Jibril memalingkan mukanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa engkau palingkan mukamu wahai malaikat Jibril? Apakah engkau malu melihat aku?" "Tidak ya Rasulullah, saya tidak tega. Seorang Rasulullah, seorang nabi sepertimu, seorang kekasih Allah, dalam keadaan seperti ini dicabut nyawanya. Saya tidak tega. Bukan saya memalingkan muka saya, tapi saya tidak tega." Nabi SAW saja ketika mau dicabut nyawa, malaikat Jibril merasakan ketidaktegaannya dengan kondisi dan keadaan ketika posisi itu dicabutnya nyawa. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai malaikat Jibril, bagaimana kabar dan keadaan selanjutnya?" "Tenanglah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Masya Allah ya, luar biasa seorang nabi yang maha mulia ini. "Tenanglah wahai Rasulullah, sungguh malaikat yang siap membawa ruhmu dengan kemuliaan yang engkau miliki sudah standby di tempat, dan mereka dalam keadaan tunduk dan senang untuk menjambut ruhmu." Yang kedua, malaikat pintu langit sudah membuka diri, sudah siap untuk membuka, dan bahkan sudah pintu-pintu langit itu sudah terbuka. Malaikat-malaikat yang menjaga pintu langit itu sudah membukakan pintunya sejak sekarang, dari sekarang, untuk menyambut kedatangan ruhmu. Dan seluruh malaikat-malaikat yang ada di setiap tingkatan langit ini sudah bersedia sebagai penghormatan penyambutan akan ruhmu. Kemudian Masya Allah, kunci surga sudah disiapkan, di mana pintu surga itu tidak akan terbuka kecuali lewat tanganmu yang membukanya. Kemudian surga-surga sudah menunggu dan sudah sungguh sangat senang, rindu
akan kehadiranmu. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, apa jawaban Rasulullah SAW? Ya malaikat Jibril, bukan itu yang saya inginkan. Adakah yang lain lebih daripada itu? Malaikat Jibril mengatakan, apakah kamu tidak senang dengan apa yang disediakan oleh Allah untukmu? Tetapi kata Rasulullah SAW, umatku, ummati, umatku. Bagaimana keadaan umatku? Jadi setelah dikasih tahu kabar tentang hadiah yang disediakan oleh Allah untuknya, tidak membuat Nabi Muhammad SAW terlalu euforia dengan hadiah yang diberikan oleh Allah tersebut. Bukan artinya dia menolak, bukan, dia senang. Tapi ada yang membuat dia lebih senang kalau itu untuk umatnya. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di saat yang seperti itu malaikat Jibril kasih tahu, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, sungguh umatmu yang akan memasuki surga sebelum umat-umat Nabi yang lain memasukinya. Jawabin, sebelum umat-umat Nabi yang lain memasukinya. Baru Nabi Muhammad SAW lega dengan keadaan seperti itu. Maka Rasul SAW memanggil Ali bin Abi Thalib, kemudian membisikkan ke telinga Ali bin Abi Thalib, wahai menantuku, as-salah, usini, ya, usikum jami'an bis-salah wa ma malakat aimanukum. Saya nasihatkan kepada kamu dan kepada kalian umatku, hendaklah kalian selalu dan terus menjaga salat kalian, dan hendaklah kalian selalu menolong orang-orang yang terlemah di antara kalian. Membantu, menolong orang-orang yang terlemah di antara kalian. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemudian di saat pencabutan nyawa, Rasulullah SAW merasakan sakit. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, cukuplah saya yang merasakan sakit dan dahsyatnya sakaratul maut. Saya tidak ingin umatku seluruhnya ini merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Biarlah rasa perih dan dahsyatnya sakaratul maut ini yang dialami oleh umat-umatku nanti sebagai tebusannya adalah diriku saja. Ini luar biasa, Masya Allah. Seorang nabi, seorang pemimpin buat kita, sampai seperti itu untuk mementingkan umatnya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan, sekali lagi saya katakan, bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bahagia dengan kunci pintu surga yang diserahkan kepadanya, tidak. Tetapi dia agak dan lebih bahagia ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Jibril, bahwa surga ini akan ditempati oleh umatmu lebih dahuluan dibandingkan dengan umat-umat Nabi yang lain. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemudian ada juga di kisah yang lain, ini kaitannya dengan mafatihul jannati la ilaha illallah, ya, Amar bin Sabit. Amar bin Sabit ini orang Ansar, sahabat Ansar, yang beliau Masya Allah luar biasa kisah ini. Ketika Sa'ad bin Mu'ad sebagai tokoh di kabilah itu masuk Islam dan berbondong-bondong masuk Islam dengan orang sekampungnya, yang pada saat itu yang belum masuk Islam tinggal Sabit bin Amr ini. Ya.
Tinggal Amr bin Thabit ini yang belum masuk Islam. Sementara yang lain masuk Islam. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'adz sebagai tokoh pemimpin kabilah pada saat itu bertanya kepada Amr bin Thabit, "Ya Ammar, aslim taslam. Masuklah engkau ke dalam Islam, niscaya engkau selamat." Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, apa jawaban Amr bin Thabit? Seandainya yang aku dengar dan apa yang engkau sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, dan benar-benar itu adalah sebuah kebenaran, saya tidak pernah akan mau mengikutimu. Saking beratnya untuk masuk Islam pada saat itu. Tapi jemaah sekalian, Masya Allah, namanya hidayah. Ketika pada saat itu Rasulullah SAW beserta para sahabat sedang mempersiapkan diri untuk persiapan perang Uhud, Amr bin Thabit duduk menyendiri. Saking datangnya hidayah. Duduk menyendiri, tidak tahu apa yang dia perbuat, padahal dia masih musyrik. Sementara saudara-saudara dan keluarganya dari kalangan Ansor yang sudah masuk Islam lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan perbekalan untuk perang Uhud. Wallahu a'lam, Masya Allah, Masya'a wa sa'a. Allah Maha berkehendak. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Merasa malu, sahabat yang lain sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi perang Uhud. Dia datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, saya minta izin kepadamu untuk asta'dinu ilaika. A'ujahid? Apakah saya berjihad dulu ataukah saya Islam dulu? Saya ingin ikut perang." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aslim summa tujahid." Islamlah engkau duluan, kemudian berjihadlah engkau bersama dengan kaum muslim. Padahal perintah sholat Jumat, sholat 5 waktu sudah ada dan sudah dikerjakan pada saat itu. Perintah puasa sudah ada, perintah sholat Jumat, perintah azan, perintah iqamah sudah ada, dan perintah zakat juga sudah ada pada saat itu. Kemudian karena itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, para sahabat yang lain lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan untuk menghadapi perang Uhud, sehingga tidak ada dari kalangan orang-orang Ansor yang mengetahui keberadaan dan keislaman daripada Amr bin Thabit ini. Ketika masuk pada perang Uhud, dia datang dengan pedangnya yang sungguh sangat tajam, kemudian dia ditebas dan terluka menjelang akhir daripada kematiannya. Bagaimana nasibmu Amr bin Thabit? Bisakah kamu ini dalam keadaan seperti ini sementara kamu belum Islam? Kemudian dia mengatakan, "Wallahi demi Allah, sungguh di saat kalian mempersiapkan diri untuk menghadapi perang Uhud ini, saya sudah menyatakan keislaman saya kepada Rasulullah SAW, dan sebentar lagi saya akan meraih kesyahidan saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena Rasulullah SAW sudah memberitahukan, kalau kamu nanti maju di medan perang kemudian kamu mati, kamu annaka fil jannah, kamu di surga. Masya Allah, enggak berapa lama setelah itu dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mendengarkan berita tentang kesyahidannya. Dia mengatakan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, sungguh Amr bin Thabit telah syahid dan dia sekarang berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Belum dimandikan, belum dikafankan, belum dikuburkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia sudah berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadar rujul amaluhu qalil wa jannatuhu a'la. Inilah seorang sahabatku yang amalnya sedikit tapi surganya tinggi. Amalnya apa? Di riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, "Amaluhu qalil biqauli la ilaha illallah." Amalnya cuma sedikit, apa? Hanya satu kata, la ilaha illallah. Tadi syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini jemaah sekalian, mafatihul jannah la ilaha illallah. Pintu daripada surga itu adalah, atau kunci-kunci surga itu adalah bisa dibuka dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian waruwiya an Anas radhiyallahu anhu qol, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min 'abdin qala la ilaha illallah fi sa'atin, barang siapa di antara hamba yang mengucapkan la ilaha illallah fi sa'atin, sesaat saja, min lailin aw naharin, sesaat saja di siang dan di malam hari, illa tamasat ma fi sahifati minas sayyi'at, kecuali atau melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan apa yang ada di catatan-catatan kejelekannya di dalam buku yang tercatat oleh para malaikat itu, hatta taskuna ila misliha minal hasanat, sampai di dalam buku catatannya itu yang terlihat hanya kebaikan-kebaikannya saja. Ini pentingnya jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi sebelum nanti kita susah untuk atau terhalang untuk mengucapkannya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ini kisah dan ibrah yang luar biasa yang harus dan kita usahakan untuk kerjakan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, ada sahabat Nabi biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menguburkan jenazah sahabatnya, setelah selesai pengkuburan jenazahnya, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ziarah ke rumah ahlul bait, ya, ke rumah orang yang mendapatkan bencana atau musibah kematian itu, datang berkunjung. Kemudian Rasul SAW bertanya kepada istrinya, wahai sahabiaku, kira-kira apa yang diwasiatkan oleh suamimu, atau ucapan dan kata apa yang didengarkan olehmu ketika suamimu meninggal? Istrinya berkata, Masya Allah, ini pentingnya kebaikan. Istrinya berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang dia wasiatkan ketika menjelang kematiannya. Tetapi ketika dia nafasnya mulai tersendat-sendat, mulai sudah agak sesak-sesak napasnya, terdengar di telinga saya dengan suara tertatih-tatih dan terbata-bata, sambil suaranya itu terpotong-potong dan tidak jelas. Tapi ada beberapa kata yang saya dengar di saat pencabutan nyawa itu, Masya Allah, di lehernya itu saya agak dengar bahasa yang dia ungkapkan, seandainya lebih jauh lagi, seandainya yang baru, seandainya semuanya. Itu yang saya dengar ya Rasulullah, 3 bahasa itu. Kemudian ketika saya dengar itu, tapi tidak jelas, tapi seperti itulah bahasa yang saya dengar dari suamiku. Setelah dia mengucapkan itu dengan suara yang tidak jelas, kemudian dia menghembuskan napas terakhirnya dalam keadaan tenang dan gembira. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bergembiralah engkau wahai sang istri, bergembiralah engkau wahai sahabatku, sahabiaku, karena engkau telah mendukung suamimu di atas kebaikan. Saya dikhabarkan oleh malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril kabarkan kepada Rasulullah SAW di saat sahabatnya mau mengakhiri atau mau dicabut nyawanya itu,
Ketika dicabut nyawanya, apa makna yang dia ungkapkan ketika dia ucapkan seandainya lebih jauh lagi? Itu maknanya dahulu. Dan dia berkisah-kisah ini ketika berada di masjidku, di Masjid Nabawi, di emperan Masjid Nabawi. Dia bercerita tentang kisahnya ini. Ketika dia buru-buru datang untuk menghadiri sholat berjemaah di masjid, tiba-tiba dia mendapati seorang buta yang juga ingin pergi ke masjid. Sehingga buru-burunya dia pergi ke masjid itu terhalang karena dia membantu orang buta atau memegangi orang buta supaya dia bisa bersama-sama ke masjid bersamaan dengan orang buta tadi, sahabatnya orang buta tadi. Maka ketahuilah wahai sang istri, suamimu ketika dia mengucapkan seandainya lebih jauh lagi, di saat dia menghembuskan napas terakhirnya, melihat saking besarnya pahala menuntun atau membantu orang buta tadi menuju ke masjid. Maka dia melihat pahala yang begitu besar sebelum dicabut nyawanya itu. Maka dia berucap, seandainya jarak antara diriku dengan masjid itu lebih jauh lagi, sebesar apa pahala yang saya akan dapatkan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan, yang kedua dikisahkan di penasaran istrinya. Kemudian yang tadi suamiku mengatakan seandainya yang baru yang aku berikan. Ketika dia lewat sholat masjid, lewat sholat subuh ini ke masjid, karena cuaca di Madinah ini memang tidak sama di Mekah. Madinah itu kalau dingin betul, kalau panas betul. Itu Madinah, tidak ada kompromi dia, tidak ada tengah-tengah. Jadi waktu itu musim dingin, dia lewat, kemudian ada orang duduk di pinggiran jalan, selimutnya itu tidak cukup bagi dia untuk menutupi rasa dinginnya, menutupi dinginnya itu. Karena dia agak cepat ke masjid, ingin dapat sholat tahajud di masjid. Si sahabat ini, sahabat Nabi SAW yang meninggal ini, sehingga ketika ketemu dengan orang di pinggir jalan yang ada depan rumahnya merasakan kedinginan itu, kemudian dia membuka jubahnya yang lama, dia kasihkan ke orang tadi yang membutuhkan tuh, sehingga dia juga tertutup dari kedinginan. Dikasih jubah itu tidak merasakan kedinginan lagi. Kemudian si sahabat tadi yang pergi ke masjid memakai jubahnya yang baru. Maka ketika di akhir hidupnya dia menyesal, seandainya ketika diperlihatkan pahala karena memberikan jubah lamanya itu sudah seperti itu pahala yang diperlihatkan oleh Allah ketika mau dicabut nyawa, maka dia berucap, seandainya yang aku berikan itu adalah jubahku yang baru, sungguh betapa besar pahala yang aku lihat, masya Allah. Seperti itu dikisahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, seandainya semuanya, ya Rasulullah, ditanya oleh istrinya, yang ketiga, seandainya semuanya itu maksudnya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidakkah kamu ingat dahulu ketika suamimu pulang bekerja mencari nafkah, mencari ma'isyah untuk dirimu dan anak-anaknya, pulang dia, kemudian engkau menyediakan makan sesuai dengan kemampuan yang engkau berikan untuk suamimu. Engkau sediakan tepung campur dengan gandum, disediakan itu ya, disediakan, dimakan. Belum sempat dimakan ini, tiba-tiba ada musafir mengetuk pintu yang juga sangat membutuhkan makanan. Ketika dibuka pintu, saya seorang musafir perjalanan jauh yang perbekalanku habis dan sungguh saya lapar dan membutuhkan beberapa makanan. Akhirnya oleh si sahabat ini, roti itu dibagi dua, setengahnya diberikan kepada musafir, setengahnya dia makan. Maka ketika mau dicabut nyawanya, Rasulullah SAW mengatakan betapa menyesalnya dia melihat pahala dia ketika memberi setengah daripada roti itu kepada musafir. Begitu besar pahalanya yang diperlihatkan oleh Allah. Seandainya roti itu saya serahkan semuanya,
sebesar apa pahala yang disediakan oleh Allah untuk dirinya. Maka jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, di situ Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan kaitan dengan kisah ini. Dia mengatakan tidaklah merugi apa yang kita berikan kepada orang lain. Tidaklah merugi, tetapi itu adalah keuntungan untuk diri kita, terlebih ketika menghadapi sakaratul maut. Di saat menghadapi sakaratul maut itu Allah perlihatkan pahala yang sungguh sangat luar biasa. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, kemudian kita lanjut hadis yang selanjutnya. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala amudan min nurin baina yadayil arsh. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki amudan. Amudan bimana ma'nahu anna dzalika nur al-muttala' yadu Allah jalla jalaluhu ayyafu an dzikri subhanahu. Amudan bimakna tiang. Min nurin baina yadayil arsh. Yang tiang itu diisi dengan cahaya di antara cahaya tiang yang bercahaya di depan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala al-'abdu, apabila hamba berkata la ilaha illallah, ihtaja dzalikal umud. Apabila seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, ihtaja dzalikal amud. Ihtaj bermakna nufurun wa khaufun. Ihtaja itu adalah lari dan takut dan bergemetar dan goncang. Tiang yang dari cahaya itu yang berada di arasy-Nya Allah goncang ketika hamba itu mengucapkan la ilaha illallah. Ini ketika kita mengucapkan saja di dunia la ilaha illallah, tiang dari cahaya yang ada di arasy-Nya Allah itu bergoncang. Fa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala uskun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada amudnya tadi, kepada tiang yang bercahaya tadi di arasy-Nya, berkata kepada tiang yang bercahaya, uskun, diamlah, tenanglah. Maka tiang dari cahaya itu berkata, kaifa askunu walam tagfir liqailiha. Ya Allah, bagaimana saya bisa diam? Bagaimana saya bisa tenang? Kata tiang yang bercahaya di arasy-Nya Allah itu, bagaimana saya bisa diam, bisa tenang? Walam tagfir liqailiha. Sementara engkau belum saya dengar mengampuni dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Saya tidak akan tenang. Saya tidak akan berhenti dan saya tidak akan pernah tenang dan saya tetap akan merasakan ketakutan sebelum saya pastikan engkau mengampuni dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Fayaqulu, maka Allah berfirman kepada tiangnya tadi, kepada tiang dari cahaya arasy-Nya itu, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala inni qad ghafartu lah, sungguh saya telah mengampuninya, saya telah ampunkan dosanya. Fayaskunu inda dzalik. Maka ketika mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa orang mengucapkan la ilaha illallah tadi, di saat itu pula tiang cahaya di arasy-Nya Allah itu tenang dan diam. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mungkin bukan orang lain yang bergoncang ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi tiang yang bercahaya di arasy-Nya Allah lah yang bergoncang. Karena saking kerasnya, saking dahsyatnya ucapan la ilaha illallah,
kalau kita lihat bahasanya di sini sampai dia menentang Allah. Maksudnya menentang itu bukan membangkang, tapi dia tidak akan tenang sebelum memastikan Allah telah mengampuni dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan Allah rahmati, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan atau kita semua diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ringkas, padat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan diberikan kemampuan ya oleh Allah untuk menggunakan zikir ini terus menerus sampai nanti kita terbiasa ketika dicabut nyawa kita, dan kita akan diperlihatkan oleh Allah ketika dicabut nyawa besarnya pahala mengucapkan la ilaha illallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.